warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang agama Islam. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vicky Poco Setiawan dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Nisha Al-Husna dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Sylvia Atsna dari kelompok 1. Saya Salsabila Kansa Aulia dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nina Nur Rahmawati dari kelompok 1. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan materi yang diambil dari rumusan masalah. Pertama, tentang pengertian agama Islam. Secara istilah, Islam bermakna penyerahan diri, ketundukan, dan kepatuhan terhadap perintah Allah, serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuan dan hukum-hukumnya. Pengertian berserah diri dalam Islam kepada Tuhan bukanlah sebutan untuk paham fatalisme, melainkan sebagai kebalikan dari rasa berat hati dalam mengikuti ajaran agama dan lebih suka memilih jalan mudah dalam hidup. Seorang muslim mengikuti perintah Allah tanpa menentang atau mempertanyakan, tetapi disertai usaha untuk memahami hikmahnya. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan agama inilah Allah menutup agama-agama sebelumnya. Allah telah menyempurnakan agama ini bagi hamba-hambanya. Dengan agama Islam ini pula Allah menyempurnakan nikmat atas mereka. Allah hanya meridhoi Islam sebagai agama yang harus mereka anut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian ibadah dalam agama Islam. Ibadah secara bahasa adalah tunduk atau merendahkan diri. Sedangkan secara istilah, ibadah merupakan suatu ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintahnya. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecintaan yang sangat tinggi dan mencakup atas segala apa yang Allah ridhoi, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Adapun ibadah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ibadah hati, yang kedua, ibadah lisan dan hati, dan yang ketiga, ibadah perbuatan fisik dan hati. Jadi, jelaslah bahwa ibadah merupakan satu kata yang mencakup segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoinya. Mempresentasikan materi yang ketiga, yaitu macam-macam ibadah dalam agama Islam. Yang pertama, ibadah hati atau yang sering disebut qalbiyah, memiliki rasa khauf, rojab, mahabbah, tawakal, dan senang, merupakan ibadah yang berkaitan dengan hati. Yang kedua, ibadah lisan dan hati atau yang sering disebut lisaniyah wa qalbiyah, tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan syukur merupakan ibadah yang berkaitan dengan lisan dan dilakukan dari hati. Yang ketiga, ibadah anggota badan atau fisik dan hati atau yang disebut badaniyah qalbiyah, seperti zakat, sholat, haji, jihad, merupakan ibadah yang berkaitan langsung dengan fisik dan hati. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang faktor yang menyebabkan manusia menjalankan ibadah agama Islam. Faktor yang paling utama karena ibadah dalam Islam itu dianggap sangat penting, serta ibadah dapat menjadikan manusia menemukan kesejahteraan, keselamatan, dan dijauhkan dari malapetaka. Untuk menjalani kehidupan, umat Islam mempunyai panduan dalam Al-Quran. Di kitab suci tersebut terdapat sejumlah tuntunan untuk selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, terdapat ancaman bagi manusia yang tidak menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi terakhir, yaitu dampak menjalankan dan meninggalkan ibadah wajib dalam agama Islam. Yang pertama yaitu dampak baik.
1. Kebahagiaan hidup yang hakiki di dunia dan di akhirat Allah. 2. Kemudahan semua urusan yang dihadapi. Dan yang ketiga, keteguhan iman dalam berpegang teguh dengan agama Allah. Dampak buruknya yaitu pada saat di dunia dihilangkan keberkahannya, dihapus aura orang saleh dari wajahnya, dan amal kebaikannya tidak dijadikan pahala oleh Allah. Saat akan mati, ia akan mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan mati penuh dahaga. Dan yang terakhir yaitu dalam siksa kubur, akan disempitkan kuburnya, akan ada api yang dihidupkan dalam kuburnya, dan kuburannya dikuasai ular asu ja'u al-aqra. Terima kasih, demikian materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.